Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you enjoy cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, tidak lupa juga saya ada janji untuk pembahasan soal Racha token ya, terutama fundamental dan technical analysisnya. Tapi mungkin nanti kita akan bahas lebih banyak di technical analysisnya ya, karena setelah saya ngecek ternyata udah banyak banget loh YouTuber Indonesia yang ngebahas tentang fundamental Racha token. Kalian tinggal nge-search aja di Racha token fundamental, itu udah langsung keluar tuh, banyak banget ya. Dan rata-rata yang bahas malah YouTuber Indonesia gitu dibanding yang luar gitu ya. Jadi saya rasa ya nantilah ya, saya tetap pertimbangkan untuk bikin si Racha token ini ya. Jadi mohon bersabar teman-teman, ditunggu ya. Yang paling pengen saya update pada hari ini tuh yang utama adalah si Bitcoin, karena kita ngeliat Bitcoinnya itu drop kembali ke kisaran 56.200 dan ngetes lowest point yang terada pada kisaran tanggal 19 November terakhir ya. Jadi apa sih yang berpotensi terjadi terhadap Bitcoin? Ayo kita breakdown teman-teman, terutama dari time frame weekly terlebih dahulu, karena kita berbicara di hari Senin ini, closing weekly sangat menentukan ya. Jadi closing weekly pada pekan lalu, sebetulnya kita ngelihat Bitcoin ini penutupannya nggak begitu baik ya. Kalian bisa bilang ini membentuk semacam evening star, kalian bisa bilang ini bearish engulfing, kalian juga bisa bilang ini sebagai ya saya rasa bearish engulfing ya, bearish engulfing kurang lebih. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, sebenarnya kan kita mengetahui ada key support resistance di area ini, dan saat ini sebetulnya kalau misalkan time frame weekly-nya closingnya itu sih nggak terlalu menunjukkan dia berhasil breakdown. Tapi proses yang kita lihat pada pekan ini itu sebenarnya sih baru hari Senin anyway ya, jadi kita biasanya ngelihat ini tuh kayak baru development dari si chartnya itu gitu loh. Jadi kayak dia cari lowest point-nya dulu, habis itu dia create base, lalu dia baru mantul atau gimana, nanti kita baru bisa lihat ya kira-kira di hari Jumat atau di hari Sabtu gitu, untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan potensi closing weekly pada pekan ini gitu. Sementara hari ini baru Senin ya, saya bikin video di hari Selasa kan gitu ya kurang lebih ya teman-teman. Nah lalu kalau misalkan kita melanjutkan lagi ke time frame daily-nya, seperti yang saya sudah bahas di video yang lalu, jadi kita ngelihat ada beberapa indikasi teman-teman ya, dimana Bitcoin itu bisa menunjukkan level bottom di kisaran area ini, dimana kalau kita lihat di 21 September itu tuh bottomnya di kisaran 34%-an ya untuk relative strength index-nya. Jadi dia menunjukkan dekat-dekat area oversold-nya, dan sekarang itu di kisaran harga 55.500 itu kita udah ngelihat dia mendekati area oversold juga, mungkin sedikit lebih di atas karena di 38%, sementara waktu lalu di 34% ya secara relative strength index ya, indeks sih itu namanya indeks ya. Nah jadi dengan kondisi sekarang tetap saya punya keyakinan teman-teman ada potensi kita bisa ngelihat Bitcoin itu nge-bottom di kisaran area ini. Walaupun sebenarnya ini kita ngelihatnya jelas banget ya, sangat agresif banget untuk penurunan pada pagi hari ini, tepatnya jam 3 dan di sesi New York ya. Jadi saya pikir teman-teman kita perlu antisipasi sih terhadap berbagai hal yang memungkinkan dan atau lebih tepatnya yang mungkin bisa terjadi terhadap kondisi market saat ini gitu. Kalau misalnya saya boleh tambahkan teman-teman, ada kemungkinan pada saat kita rebound kembali ini kita terreject ya atas exponential moving average 21. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman lihat nih, terakhir kali itu pernah terjadi hal demikian ya, dimana market turun and then rebound sesaat, dan di saat yang di hari berikutnya kita kembali terdecline ya. Kalau kalian lihat nih di next candle-nya setelah candle warna hijau ini kan kita ngelihat buntutnya sangat panjang ya. Jadi bukannya suatu hal yang mustahil kalau tiba-tiba hari ini Bitcoin-nya itu balik lagi naik ke atas dan closing-nya kayak begini ya. Itu nggak menutup kemungkinan. Cuman tetap ya, balik lagi kalau menurut saya sih potensi terkait dengan pergerakan Bitcoin ke depannya itu ditentukan dari closing hari ini. Itu menurut pendapat saya ya, menurut pandangan saya gitu. Ada beberapa hal nanti akan saya coba jabarkan melalui time frame 4 jam atau hourly ya, entah itu 4 jam atau 1 jam akan kita coba bahas dari dua time frame tersebut. Tapi pada intinya kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin drop dari si broadening top pattern ini, berarti broadening top pattern ini benar-benar berfungsi sebagai reversal pattern untuk posisi bullish yang terjadi lately ini teman-teman ya. Dan kalau misalkan demikian pun kita cukup yakin teman-teman ada key support di kisaran $54.000 ditemani dengan si trend line yang terbentuk
pada 2 titik lowest point di market sebelumnya. Jadi saya pikir ini masih punya potensi ya untuk kita ngelihat Bitcoin ini mungkin kembali rebound lagi setelah dia testing area-area ini gitu. Nah, secara probabilitas sebenarnya sih kalau kita ngelihat saat ini memang lebih condong ke arah bearish ya. Bearish dalam arti bukan bearish kayak drop sampai ke 40.000 atau 30.000 ya. Kita berbicara dia mungkin kembali ngetes ke kisaran area $54.000 dulu ya. Itu pun sangat berpotensi menurut saya dengan kondisi yang seperti sekarang terjadi ini gitu. Ada beberapa hal ya, terutama pada hourly-nya yang akan saya terangkan teman-teman. Pertama, kita bisa gunakan exponential moving average sebagai salah satu indikasi untuk melihat apakah Bitcoin itu udah siap berubah atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat teman-teman, pada dasarnya ini kita mereject di kisaran exponential moving average 34 dan juga 21. Apalagi yang terakhir nih teman-teman, tadi sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 7-an lah ya. Enggak jam 7 sih, ini kayaknya jam 7 menuju menjelang jam 11 malam ya. Ini kita ngelihat teman-teman, posisi pergerakan Bitcoin itu sangat impulsif ya, mengalami penguatan, tapi kemudian dia terreject. Terrejectnya itu terhadap descending broadening wedge pattern yang udah kita bahas dari video sekitar tanggal 21 lalu ya, which is itu sekitar ya kalau sekarang sih 2 hari yang lalu gitu ya. Tuh kalian bisa lihat ya, ini kan sebenarnya terbentuk descending broadening wedge pattern dan tepat di sini itu kita mendapatkan rejection yang cukup kuat sehingga menyebabkan Bitcoin itu kembali terpuruk ya, kembali drop hingga ke level kisaran key support yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman saat ini sebenarnya ada potensi semacam double bottom di kisaran area ini ya. Apalagi kalau kita munculkan dia punya RSI terutama pada time frame 4 jam itu terlihat sekali kita melihat ada istilahnya kita melihat sebuah bullish divergence ya terbentuk pada si Bitcoin terutama pada time frame 4 jam gitu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya nih, apakah si Bitcoin akan tertahan di kisaran area ini atau pressure yang diberikan oleh sellers ini masih akan meneruskan penguatannya ya, maksudnya pelemahannya gitu loh teman-teman. Karena ada beberapa hal yang akan saya tunjukkan ke teman-teman. Pertama, obviously kita melihat di sini terbentuk sebuah pattern ya, rising wedge pattern, dan setelah dia breakdown dari area tersebut, kita ngelihat pergerakannya cukup agresif ya, deep, cukup dalam gitu. Dan setelah itu ditambah dengan terbentuk semacam sideways ya pada area ini. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman pasti kan tahu saya sering banget bilang V formation ya. Di sini sebenarnya terlihat ada yang namanya inverse V formation. Jadi kalau misalkan posisinya dibalik, ini yang akan teman-teman perhatikan ya saat ini. Jelas sekali pressure seller masih cukup signifikan, and then suddenly buyers start taking control ya atas market. Dia create higher high, and then kayak another higher high. Nah, di kisaran ini pun terakhir dia sempat meng-create slightly another higher high, tapi setelahnya kita ngelihat rejection cukup deep ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang teman-teman, di sini ada buyer yang masih cuan, itu kan dia buyer cuan nih, diangkat marketnya. Di sini pun buyernya cuan ya, diangkat marketnya. Di area sini buyernya cuan ya. Begitu dia price drop, dia testing terhadap area supportnya, ada buy lagi yang masuk dan dia cuan juga teman-teman. Nah, at some point kita ngelihat di sini ada terbentuk resistance dan buyer yang di sini itu dia gagal cuan guys ya. Di kisaran resistance dia malah dapat rejection atas market, setelah itu di follow up dengan drop yang cukup signifikan. Jadi kalau kita ngelihat posisinya saat ini itu terbentuk semacam inverse V formation kalau menurut saya. Jadi kayak gini kurang lebih gambarannya teman-teman ya. Ini kalau misalnya saya geser nih panahnya kurang lebih kayak gini dengan posisi terakhir ya. Lalu saya geser ke samping seperti ini, apa yang teman-teman lihat? Ya, secara jelas kalian bisa melihat pelemahan terhadap ya Bitcoin itu terjadi sangat impulsif dan sangat kuat ya. Bahkan ini almost 2 kali lipat panjangnya gitu teman-teman. Ini kalau kita sejajarkan nih tuh ya, secara panjang ini almost 2 kali lipat. Jadi kurang lebih sebenarnya seller momentum yang terakhir itu ada di sini cukup signifikan, dan setelah dia sideways, dia breakout kembali seperti menunjukkan hendak kembali penguatan. Tapi kalau kalian perhatikan di sini koreksi yang terjadi itu ya, itu berkisar kurang lebih 80%-an guys ya. Jadi kalau kalian lihat nih sekarang gapnya dari dia turun ke sini ya, kemudian dia reboundnya itu kurang lebih kan sekitar 80% ya. Setelah itu kita masih perlu sebenarnya untuk melihat apakah sellers itu masih mampu untuk membawa Bitcoin lebih rendah, dan ternyata teman-teman kita ngelihat Bitcoin kembali mendapatkan rejection dan terbawa ke area yang lebih rendah lagi, bahkan tampak seperti testing pada kisaran area $55.894 atau $55.900.
Nah, tinggal challenge-nya Bitcoin adalah mempertahankan area ini. Kalau misalkan Bitcoin bisa mempertahankan area ini, artinya kita mendapatkan konfirmasi berupa double bottom, dan tentu saja pada time frame daily itu kita bisa melihat kondisi yang sama seperti di kisaran tanggal 22 September ini. Ya, jadi kurang lebih kita bisa ngeliat nih, dia kayak semacam rejection and then boom, balik lagi naik ke atas ya. There is a potential, but I think it depends on today's close ya. Jadi mudah-mudahan si Bitcoin hari ini closingnya itu bisa di atas, ya setidaknya di atas area support dari si broadening top pattern ini, sekaligus di atas ya kisaran area mungkin 57.000, 58.000. I think it's good already ya teman-teman. Tinggal kita ngeliat aja apakah Bitcoin mampu merealisasikan hal tersebut. Otherwise, kalau misalnya kita lihat dia breakdown kembali dari area ini, dan next potential target itu berada di kisaran $54.000, dan ada pula kalian bisa mengukur menggunakan Fibonacci retracement, ditarik menggunakan area yang terakhir kali dia terjadi pullback seperti ini ya, dan kalian bisa lihat dapetin potensi kisaran $52.948 berpotensi menjadi next target penurunan dari si Bitcoin, only if dia berhasil breakdown. Alright, so teman-teman, saya rasa itu update untuk Bitcoin pada hari ini. Mudah-mudahan melalui update ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru, bisa mendapatkan suatu hal baru ya, yang sifatnya itu cenderung lebih positif buat teman-teman. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik, semoga kiranya teman-teman ini diselimuti dengan profit yang maksimal dan dijauhkan dari likuidasi atau loss yang berlebih teman-teman ya. Nah, paling gitu aja teman-teman. Thank you very much for watching this video. Kalau misalnya kalian nonton video ini sampai selesai, make sure kalian kasih komentar 2,5%, karena saya pengen lihat teman-teman ya seberapa banyak semangat ya yang bisa ditularkan dan diberikan positifnya melalui kolom komentar, yang artinya teman-teman nonton sampai selesai dan punya semangat untuk selalu menjadi lebih baik setiap kali menonton video yang saya share. Dari situ saya jadi tahu teman-teman sangat suka dengan belajar, dan tentunya akan saya bagikan segala informasi yang bisa saya bagikan melalui video-video di YouTube saya. So once again, thank you very much, and I'll see you guys again in the next update. Cheers!